Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 5 SD dengan judul Akhlak Terpuji. Macam-macam akhlak terpuji diantaranya adalah 1. Teguh pendirian. Teguh pendirian berarti memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Orang yang memiliki sifat teguh pendirian tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Meskipun banyak orang berpendapat berbeda, ia tetap mempertahankan pendapatnya. Teguh pendirian dalam hal ini teguh pendirian atas kebaikan, atas kebenaran, dan atas dasar agama Islam. Jika seseorang memiliki sikap teguh pendirian terhadap kebenaran, kebaikan, dan apa yang diajarkan oleh agama Islam, itu termasuk dari sifat terpuji. Kebalikan dari sifat teguh pendirian adalah tidak mempunyai pendirian yang disebut pelin-pelan. Orang semacam ini akan bimbang, mudah merasakan ketidakyakinan. Dia tidak yakin dengan pendiriannya demi orang lain, seperti peribahasa bagai air di atas daun talas. Jadi, sifat teguh pendirian adalah sifat akhlak terpuji. Teguh pendirian dalam hal kebaikan, kebenaran, tidak orang yang tidak mempunyai teguh pendirian atau disebut pelin-pelan itu tadi. Karena orang yang tidak memiliki teguh pendirian, dia akan merasa terombang-ambing, akan selalu ikut dengan orang lain. Entah orang lain tersebut apakah benar, ataukah dia sesuai dengan kebaikan, ataukah sesuai dengan agama Islam atau tidak. Jadi, menjadilah pribadi yang teguh pendirian akan kebenaran, kebaikan, dan sesuai dengan ajaran dari agama Islam. Contoh yang kedua adalah sikap dermawan. Dermawan itu adalah suka memberi, suka menolong, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang diharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan keadaan orang lain. Manusia yang berjiwa sosial, pemurah, suka memberi, suka menolong, senang beramal, dan bersedekah, Allah pun akan membalas sekecil apapun perbuatan itu. Jadi, sikap dermawan termasuk sikap yang terpuji, karena suka memberi dan menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Karena sikap dermawan ini dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong dan menumbuhkan persaudaraan di antara sesama. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, itulah tadi ibarat pahala yang mana apabila kita memberikan sedekah, apabila kita menginfakkan hartanya kita di jalan Allah untuk diberikan kepada sesama, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi, misal kita memberikan sedikit saja, itu pasti sama Allah akan dibalas dengan pahala, asal kita dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, hidup bertetangga dan bermasyarakat. Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain saudara, tetangga merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Bila kita memerlukan bantuan sewaktu-waktu, maka tetanggalah yang kita mintai pertolongan yang pertama.
Kita wajib menghormati tetangga, tidak boleh membeda-bedakan antara tetangga yang kaya dan miskin. Tetangga yang berbeda agama pun wajib dihormati, jangan sampai bertengkar dengannya. Sudahkah kalian menghormati tetangga kalian? Dengan cara apa kalian menghormati tetangga kalian? Nah, jika kita sudah berbuat demikian, berarti kita memiliki akhlakul karimah. Dan adab lain juga terhadap tetangga itu adalah adanya sikap tenggang rasa. Misalnya, tetangga itu ada yang sakit, kita tidak boleh menghidupkan radio, televisi terlalu keras, tidak boleh berteriak-teriak ya, apalagi. Kemudian, tolong-menolong dalam kebaikan itu wajib hukumnya, apalagi dengan tetangga. Hidup rukun dan saling tolong-menolong agar hidup bertetangga berjalan baik dan harmonis. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.